bersama. Guru dan teman-teman dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kembali kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kami dari rumah hingga tiba di sekolah dengan selamat. Sekarang kami memulai pelajaran kami, kiranya Engkau menuntun kami supaya memulai dan mengakhirinya dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik. Amin. Mari kita dengar Ibu akan membaca atau memanggil nama Guru. Albertus Faizalian. ada nih Bu, Antonius Korencetaniwi. ada nih Bu, Francisca Takae. ada nih Bu, Emmanuel Legleu. Marcelinus Muruk. Yulita Aeng. Ricardo Susabatan. Ada dulu. Oke, baik semua hadir ya. Ya, sebagai anak sekolah harus rajin ke sekolah, harus rajin belajar agar cita-cita kita bisa tercapai, cita-cita kita bisa cemerlang. Oke, kita menyanyikan sebuah lagu nasional sebelum pelajaran kita dimulai. Oke, Nadia silakan pimpin kita untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harimau sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan masuk. Kita jangan dulu, kita speaking dulu supaya kita belajar dengan semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Boleh. Silakan dulu. Baik, materi kita pada minggu pertemuan ini tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Ya, materi kita pada minggu yang lalu adalah fungsi dan kedudukan Pancasila. Apa fungsi dari pandangan hidup bangsa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, kita berikan aplaus kepada Cika. Baik, materi kita pada minggu yang lalu itu fungsi, kedudukan fungsi dan Pancasila. Materi kita pada pertemuan ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan hidup. Baik, kita lihat dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Oke, sebelum kita maju, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupanku. Baik, pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, Pancasila juga merupakan 5 nilai
dalam mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia memandang dan memaknai dunia dan kehidupan dengan menggunakan nilai-nilai filosofis Pancasila. Oleh karena itulah Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, ada pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup dalam lingkungan keluarga. Lingkungan bisa mewujudkan dengan membangun pandangan hidup dalam keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, memilih hidup sederhana meski secara kemampuan materi keluarga kalian sebetulnya mampu untuk menampilkan standar hidup mewah. Yang kedua, kalian dan anggota keluarga memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada kebermanfaatan bagi sesama. Yang ketiga, cara pandang hidup sederhana dalam keluarga akan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kecemburuan sosial tidak akan muncul karena keluarga kaya tidak memamerkan kekayaan dalam kehidupan sosial. Baik, itu pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga. Jadi, walaupun kita hidup mewah, tetapi kita tidak boleh memamerkan harta karena hidup kebersamaan itu lebih harmonis, ya kan? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah bisa dilakukan dengan mewujudkan proses pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kalian bisa bantu teman kalian yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kalian tidak boleh merasa diri lebih pintar dari teman kalian tersebut. Yang ketiga, kalian harus memahami bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang ketiga, jika ada teman kalian yang kesulitan mengikuti mata pelajaran PPK Matematika, bisa jadi dia memiliki kelebihan di mata pelajaran yang lain, ya kan? Yang terakhir adalah bisa jadi dia unggul di mata pelajaran Bahasa Indonesia atau PKN atau IPS. Jadi karena itu sikap yang perlu dikembangkan adalah berkolaborasi untuk saling melengkapi sehingga kalian bisa meraih prestasi pada bidang keunggulan masing-masing. Kita sebagai anak sekolah, kita harus saling membantu teman. Jika teman itu tidak memahami materi-materi atau tidak memahami mata pelajaran yang lain seperti IPA, ya kan? Mungkin ada cakaran, matematika dan lain-lain sebagainya. Yang berikut, yang terakhir adalah pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Kehidupan individualistis dalam masyarakat bukanlah cerminan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejak dahulu, bangsa Indonesia hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial. Kita hidup ini dalam tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Misalnya, ketika ada kematian seorang warga lain akan berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan menghibur anggota keluarga yang ditinggalkan. Tradisi itu masih kita gunakan atau kita masih kesejalan sampai dengan sekarang, ya kan? Ketika ada yang meninggal di kampungan sekitar kita, pasti kita ikut pergi melayat, kata lain dari belasungkawa. Bisa tak? Bisa mengerti? Bisa. Ya, baik. Sedikit penjelasan dari Ibu tentang materi pandangan hidup, pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu penjelasan sedikit dari Ibu tentang materi kita pada hari ini. Ibu akan menayangkan salah satu video. Kalian harus mengamati video tersebut. Setelah mengamati, kalian akan Ibu bentuk dalam kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke, Ibu akan menayangkan salah satu video di sini. Kalian harus
kehidupan sehari-hari. Kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antara pemeluk agama. Yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Kita lanjutkan dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara dengan hikmat. Yang ketujuh, berteman tidak membedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nah, itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak
hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Nah, itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, anak-anak yang hebat, kalian sekarang sudah tahu kan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian penjelasan hari ini, kita bertemu. Baik, kalian sudah melihat, sudah menonton, sudah mendengarkan contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat sampai dengan kelima. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan soal yang Ibu akan bagikan di sini di kertas HPS. Kalian bisa sudah menonton dan menghayati video yang ada. Silakan untuk dalam kelompok. Kerja di kertas itu Oke, baik. Kita akan mulai dengan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Baik, dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sesuai agama dan keyakinan anutnya masing-masing. 2. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok pertama. Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Ya, kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan membacakan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kepada teman saya persilahkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila kedua yaitu 1. Saling menolong dan membantu antara sesama manusia. 2. Tidak membeda-bedakan antara teman. 3. Saling mencintai sesama manusia. 4. Menjenguk teman atau sesama yang sedang sakit. 5. Bersikap sopan kepada kedua orang tua.
Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ini ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, ada. Ya, silakan. Kelompok 3. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 kami. Berikan 2 contoh sikap positif tentang bagaimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. 1. Membantu teman yang belum memahami materi yang Bapak Ibu berikan. 2. Membantu teman 3 teman berkenan seperti bukan dan sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasi hasil diskusi kelompok kami. Berikan contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. 2. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menghormati orang lain. 4. Tidak memaksa agama kita kepada orang lain. 5. Saling mencintai sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada kelompok kita, kelompok yang terakhir. Baik, terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kelompok kalian dari tadi yang kita sudah menonton video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang memberikan kesimpulan? Ada yang memberikan kesimpulan? Ya, baik, kita akan memberikan kesimpulan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman sikap di setiap hal yang kita lakukan. Jadi setiap atau sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia kita harus mencerminkan nilai-nilai atau kelima sila Pancasila atau kita menerapkan setiap hari di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, materi kita pada pertemuan ini sudah selesai. Maka minggu akan datang kita akan melakukan pertemuan berikut. Jadi sebelum kita tinggalkan ruangan ini, marilah kita sama-sama berdiri untuk melakukan Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan ini. Sekarang ini ya Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan menjaga kami agar kami tiba di rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan ke dalam tangan lewat doa yang Engkau ajarkan kepada kami Bapa kami. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan dari kesalahan kami dari kami. Baik, silakan duduk. Terima kasih.